Pemirsa, kembali lagi kita di program Kopi Sore dan pastinya juga masih ada saya Armen Asri dan juga ada Nayan dan tentunya juga ada teman-teman lainnya yang akan men-sharing juga tentang prestasi-prestasi mereka dan juga keterlibatan mereka di AMF seperti apa. Nah, kalau tadi juga ada Wulan ya. Nah, kali ini kita juga masih punya Zikrina. Nah, langsung aja nih. Oke, Zikrina, welcome di Kopi Sore. Nah, dan pastinya juga kita pengen tahu itu seperti apa prestasinya itu selama bergabung di AMF ya, dan tentu juga tidak lepas dari dukungan teman-teman dan juga senior-senior di AMF. Oke, nah langsung aja nih kita perkenalkan ya, Zikrina langsung nih memperkenalkan diri sama pemirsa di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Zikrina, biasa dipanggil Zikrina. Berasal dari Nagan Raya dan sekarang sedang kuliah di FTK Bahasa Arab UIN Aramiri. Oke. Nah, jadi kalau di AMF ini sendiri itu sebagai apa ya? Responsibility-nya atau job desk-nya atau posisinya gitu. Ya, tepatnya saya di bidang kaderisasi. Kaderisasi ya. Berarti lebih ke seperti humas atau penyampaian gitu ya. Iya. Nah, jadi menarik sekali. Nah, mungkin sedikit kita tanyakan juga nih, mungkin sama Zikrina atau juga mewakili pertanyaan dari teman-teman yang lainnya. Kenapa sih pengen gabung gitu di AMF sendiri ya? Terlepas dari yang berasal dari negara juga. Mungkin kan nggak semua, ini kan bukan sebuah hal yang diwajibkan. Semua mahasiswa dari negara harus gabung nggak gitu kan? Nah, pasti juga punya alasan-alasan tersendiri. Nah, kalau Zikrina sendiri apa nih alasannya? Mungkin kenapa saya tertarik untuk bergabung di organisasi ini yang memang pada dasarnya banyak sekali ya organisasi di luar ini. Iya. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa organisasi AMF ini sendiri tidak hanya berkecimpung di bagian muamalah antara manusia saja ataupun sosialnya, bahkan di sini lebih ditekankan bagaimana kita membentuk intelektual dan spiritual kita sendiri. Jadi memang ada bimbingan khusus di dalam organisasi ini. Jadi ini sangat bagus untuk membentuk karakter kita pribadi. Oke, jadi balancing gitu ya. Nah, jadi kita bisa berprestasi dan tentunya juga ada sesuatu yang kita dapatkan mungkin yang gak bisa kita dapatkan di tempat-tempat lain gitu ya. Misalnya dukungan, terus juga mungkin dorongan, terus juga hal-hal yang membuat kita termotivasi untuk tetap menjadi orang yang pribadi yang lebih baik dari hari ke hari ya. Nah, jadi mungkin di sini juga yang membentuk dari pribadi-pribadi teman-teman di AMF ini. Oke, nah kalau prestasi dari Zikrina sendiri nih, mungkin kita bisa di-sharing sama pemirsa di rumah. Ya. Mungkin kalau prestasi terbaru ya, alhamdulillah saya mendapatkan medali emas di ajang pionir se-Indonesia. Itu ya di bidang MMQ, menulis makalah Al-Quran. Nah, sebelum itu alhamdulillah juga di tahun 2013 ya, saya alhamdulillah berhasil meraih ajang Fahmi Quran itu di tingkat nasional, yaitu di Batam. Di Batam, dan alhamdulillah dari Bupati Nagan Raya sendiri memberi sebuah hadiah yang sangat luar biasa kepada kami, yaitu umroh gratis. Jadi alhamdulillah. Iya. Nah, jadi yang menariknya nih, mungkin buat pemirsa di rumah kan ada mungkin sebagian gitu ya yang mungkin baru mendengar itu yang namanya MMQ gitu ya, menulis makalah Quran. Nah, mungkin sedikit gitu bisa menceritakan sharing sama pemirsa itu sebenarnya seperti apa gitu. Baik. Menulis makalah Al-Quran sendiri memang tidak terlalu jauh berbeda dengan menulis makalah biasa. Namun di sini di dalam MMQ harus menggunakan metode tematik, di mana kita menggunakan tafsir maudhu'i. Nah, jadi tidak sembarangan mengutip beberapa statement ataupun referensi, namun harus sesuai dengan metode Al-Quran, yaitu metode tematik. Oke, nah jadi kalau misalnya untuk satu output atau juga makalahnya sendiri, itu mungkin kurang lebih kalau dalam standar makalah mungkin 6 sampai 7 atau 8 gitu. Nah itu ya mungkin yang menjadi reference, karena kita juga mengacu pada kandungan isi Al-Quran gitu ya, sesuai dengan tema dan judul yang kita angkat. Nah itu ada persyaratan khusus nggak sih gitu, misalnya berapa ayat kah gitu, atau beberapa surah, atau mungkin bisa jadi diambil dari beberapa juz yang saling berkenaan. Nah mungkin itu menarik karena itu mungkin ada sebagian yang ini something new gitu, sesuatu yang baru gitu kan. Nah mungkin
itu seperti apa? Ya, kalau memang peraturan yang khusus seperti itu tidak ada. Dalam artian kita mengeksplor terserah kita ya, maksudnya bagaimana kita mampu memahami ayat tersebut. Nah, mungkin kalau kita katakan eksplorisasi ayat di sini harus lebih ke penguasaan kita tentang tafsirnya. Jadi bagaimana kita mengeksplor ayat, bagaimana juga kita memahami tafsir ayatnya tersebut. Nah, pastinya kita akan menemukan hal-hal yang sangat menarik di dalam Al-Quran, bahwasanya Al-Quran memang mukjizat ya yang Allah kirimkan pada kita. Rupanya di dalam Al-Quran telah membicarakan fenomena atau isu-isu kontemporer yang memang terjadi pada masa sekarang. Jadi dan itu sangat menarik untuk kita kaji di dalam makalah Al-Quran. Iya benar. Nah jadi seperti yang dikatakan sama Zikrina tadi, nah itu juga emang faktanya seperti itu ya. Nah jadi kalau misalnya sekarang kita melihat banyaknya artikel atau juga mungkin invention, penemuan segala macam itu, dan pastinya itu juga sebelumnya sudah disebut di Al-Quran gitu. Nah jadi makanya Al-Quran itu untuk dibaca dan tentunya juga kita bisa mengembangkannya bisa melalui ya ilmuwan atau orang-orang yang mampu gitu ya. Dan pastinya juga untuk membuktikan yang ternyata itu memang sudah ada di Al-Quran sebelumnya. Nah terus kalau untuk salah satu judul gitu mungkin yang pernah Zikrina menang itu judulnya apa gitu? Yang kalau di tingkat kabupaten tepatnya itu tentang implementasi konsep akwal sebagai retorika kepemimpinan, karena pada saat itu sedang maraknya kasus ya kepemimpinan ya, pemilu dan sebagainya. Dan yang kemarin baru-baru ini tentang bagaimana membangun harmonisasi internal ulama Aceh dengan membudayakan dialog. Oke, nah cukup menarik ya. Nah pastinya juga itu butuh sebuah persiapan gitu ya. Nah itu biasanya dilombakan itu pada saat lomba atau emang sudah paper udah jadi itu dinilai atau gimana sih? Persiapannya memang sekitar 2 bulan sebelum acara. Jadi istilahnya kita mempunyai sebuah panduan yang mana di situ ada 3 tema misalkan kita bilang. Jadi kita peserta wajib menyiapkan 3 karya dari 3 tema tersebut. Nah sehari sebelum hari lomba atau hari H kita akan dikasih tahu tema apa yang akan diperlombakan. Nah di hari H tersebut ya, kita akan dituntut untuk menulis apa yang sudah kita persiapkan, apa yang sudah kita baca dari referensi atau artikel. Oke, nah luar biasa sekali ya. Pastinya juga itu butuh sebuah konsentrasi yang baik ya. Nah terus kita back to ke Pak Tua nih. Nah jadi ada Nayan yang tentunya juga sebagai yang di bidangnya itu debat gitu ya. Nah jadi mungkin kalau pemirsa di rumah melihat kalau di acara-acara di mana kalau debat apapun itu ya pastinya juga mungkin yang dilakukan mahasiswa atau juga mungkin di kampanye calon pemimpin segala macam. Nah mungkin dalam sehari-hari pun kita berdebat perlunya spontanitas ya. Nah itu yang nggak bisa nggak bisa ada blank space atau juga mungkin yang blank gitu ya. Nah itu kalau mesti dari Nayan sendiri gimana? Ada nggak sih itu mempersiapkan untuk sebuah event itu untuk debat itu sendiri itu butuh berapa lama gitu? Kalau untuk debat, karena memang debat ini kan mengeluarkan kata-kata bukan istilahnya tong kosong nyari bunyi, benar. Bukan hanya asal berbicara tetapi tidak tahu apa yang dibicarakan. Ketika kita memang ada event lomba debat, kita jauh-jauh hari telah mempersiapkan seperti bahan yang hari ini akan kita kutipkan ataupun akan kita istilahnya mempersiapkan dalam bentuk tulisan yang mana di hari H nanti kita hanya berbicara dalam arti apa yang telah kita tulis sebelumnya, tetapi coba menawarkan dengan gagasan-gagasan yang baru. Artinya konsep hari ini belajar terhadap debat itu yaitu belajar secara kontinu. Artinya sebelum hari H debat itu kita sudah mempersiapkan seperti makalah yang seperti Zikrina. Karena ada tema gitu ya, ada tema yang spesifik gitu yang mungkin harus diperdebatkan ya. Nah pernah gak sih itu yang mungkin dari pengalaman-pengalaman yang Nayan alami itu yang pada saat prakteknya atau juga pada saat lombanya berlangsung itu yang mungkin di luar dari konsep yang udah dipersiapkan gitu. Nah mungkin ada tantangan-tantangan seperti itu dalam mengikuti debat itu juga. Ada ya? Tentunya kalau misalnya memang kita hendak berdebat itu yang pertama penguasaan bahan ataupun penguasaan materi yang harus kita kuasai. Apabila penguasaan materi tersebut tidak bisa kita kuasai, maka cenderung kita itu cepat emosi, marah. Itu yang susah ya?
di dalam debat itu ada etika perdebatan, bukan hanya berdebat seperti warung kopi yang mungkin kita bisa marah dengan biasanya. Tetapi kalau misalnya debat ini ada penilaian etika, tata cara penyampaian. Artinya debat ini merupakan seni, yaitu berbicara secara ilmiah, bukan hanya berbicara seperti di warung kopi dan sebagainya. Iya, dan pastinya juga jauh berbeda dengan debat suami istri ya, itu memang tanpa konsep. Oke. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita masih punya satu segmen lagi di Kopi Sore, tetap bersama kita di sini.